dari ikon Old Trafford ke target Al Hilal. Bruno Fernandes, yang telah menjadi pilar utama Manchester United sejak kedatangannya pada Januari 2020, kini menghadapi kemungkinan besar untuk meninggalkan klub. Al Hilal dikabarkan siap mengajukan tawaran transfer sebesar 100 juta pound, dengan gaji yang dilaporkan mencapai 700.000 pound per minggu. Jika kesepakatan ini terwujud, Fernandes akan menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di dunia, hanya di bawah Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema. Menjaga kapten atau membangun ulang? Manchester United berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan kapten mereka yang telah memberikan kontribusi signifikan. Di sisi lain, tawaran besar dari Al Hilal dapat membantu klub dalam upaya membangun ulang skuad di bawah pelatih Ruben Amorim. Fernandes sendiri telah menyatakan kesetiaannya kepada klub, namun juga mengakui bahwa keputusan akhir ada di tangan manajemen. Masa depan Fernandes di tangan waktu. Dengan Al Hilal yang menginginkan keputusan cepat, Fernandes dihadapkan pada pilihan sulit antara melanjutkan karirnya di Eropa atau menerima tantangan baru di Timur Tengah. Keputusan ini tidak hanya akan memengaruhi masa depannya, tetapi juga arah kebijakan transfer Manchester United di musim panas ini. Liam Delap, striker muda berbakat milik Ipswich Town, resmi menolak tawaran dari Manchester United dan memilih bergabung dengan Chelsea. Keputusan ini diambil setelah Chelsea mengaktifkan klausul rilis senilai 30 juta pound dalam kontraknya, menyusul degradasi Ipswich dari Premier League. Chelsea pilihan strategis Delap. Delap, yang mencetak 12 gol dan 2 assist musim lalu, lebih memilih Chelsea karena beberapa alasan. Partisipasi di Liga Champions, Chelsea akan tampil di Liga Champions musim depan, sementara Manchester United gagal lolos ke kompetisi Eropa. Hubungan dengan Enzo Maresca, Delap pernah bekerja sama dengan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, saat di Akademi Manchester City, yang menjadi faktor penentu dalam keputusannya. The Guardian. Peluang bermain reguler. Dengan rencana Chelsea untuk memperkuat lini depan, Delap melihat peluang besar untuk mendapatkan menit bermain yang signifikan. Sebagai bagian dari kesepakatan, Ipswich Town berencana meminjam Marc Guiu, striker muda Chelsea berusia 19 tahun, untuk musim depan. AC Milan resmi memecat pelatih Sergio Conceição pada 30 Mei 2025, hanya 5 bulan setelah penunjukannya pada Desember 2024. Meskipun berhasil meraih trofi Supercoppa Italiana dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Inter Milan, performa tim di bawah kepemimpinannya menurun drastis. Milan finish di peringkat ke-8 Serie A, gagal lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak 2015-16, dan kalah 1-0 dari Bologna di final Coppa Italia. Dalam pernyataan resminya, klub menyampaikan terima kasih kepada Conceição dan stafnya atas dedikasi mereka, serta mengakui kontribusinya dalam meraih trofi ke-50 dalam sejarah klub. Sebagai pengganti, AC Milan telah menunjuk Massimiliano Allegri sebagai pelatih baru. Allegri, yang sebelumnya melatih Milan dari 2010 hingga 2014 dan membawa klub meraih gelar Serie A pada musim 2010-11, kembali dengan harapan mengembalikan kejayaan Rossoneri. Musim ini juga ditandai dengan ketidakpuasan supporter terhadap manajemen klub, termasuk protes terhadap pemilik Redbird Capital dan penasihat Zlatan Ibrahimovic, yang dianggap gagal dalam kebijakan transfer dan penunjukan pelatih. Dengan kembalinya Allegri, Milan berharap dapat membangun kembali kejayaan mereka di kancah domestik dan Eropa. Bayern Munich resmi mengumumkan perekrutan bek tengah Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen pada 29 Mei 2025. Pemain berusia 29 tahun ini bergabung dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Leverkusen berakhir pada 30 Juni 2025. Tah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun yang akan mengikatnya di Allianz Arena hingga 2029. Selama 1 dekade bersama Leverkusen, Tah mencatatkan lebih dari 400 penampilan dan berkontribusi dalam meraih gelar Bundesliga dan DFB Pokal musim lalu. Kepindahannya ke Bayern diharapkan memperkuat lini pertahanan tim, terutama menjelang partisipasi mereka di Piala Dunia antar klub 2025. Dalam pernyataannya, Tah mengungkapkan kegembiraannya bergabung dengan Bayern Munich dan siap mengambil peran kepemimpinan di klub barunya. Manajemen Bayern, termasuk Max Eberl dan Christoph Freund, menyambut kedatangan Tah dengan antusias, menyoroti pengalaman internasional dan kualitas kepemimpinannya sebagai aset berharga bagi tim. Dengan bergabungnya Tah, Bayern Munich menunjukkan komitmennya untuk memperkuat skuad dan bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia.